Pernahkah kita merasa kecewa atau bahkan stres ketika ada orang yang tidak suka dengan kita? Faktanya, setiap manusia pasti punya penggemar sekaligus pembenci. Bahkan Allah yang Maha Esa sekalipun tidak selamat dari celaan. Bayangkan, Allah yang menciptakan segala sesuatu di langit dan bumi pun dihina oleh sebagian manusia. Begitu pula para nabi. Jadi, bagaimana dengan kita yang tentu penuh dengan kekurangan? Di video kali ini, Ustadz Firanda Andirja akan membahas dengan mendalam bagaimana menyikapi orang yang tidak menyukai kita. Apa yang harus kita lakukan saat menerima cercaan? Kapan kita perlu memperbaiki diri, dan kapan kita cukup untuk tidak peduli. Simak sampai selesai agar hati kita tetap tenang dan bahagia, meski menghadapi berbagai cobaan dari mereka yang tidak suka dengan kita. Bagaimana mensikapi orang yang tidak suka sama antum? Dan pasti ada yang tidak suka. Setiap manusia ada yang suka, ada yang nggak suka. Jangan kita Tuhan aja demikian. Ada yang disuka, ada yang memuji Tuhan, ada yang mencela Tuhan. Orang Yahudi mencela Tuhan. Allah tidak selamat dari celaan orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah menciptakan langit 6 hari, hari ke-7 Allah istirahat. Mereka cela Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak selamat dari celaan. Para nabi juga tidak selamat dari celaan. Nabi SAW dicerca, sampai sekarang ada yang mencerca Nabi SAW, dan demikian para nabi-nabi yang lain. Nah, Anda pun demikian. Mungkin ada orang benci sama Anda. Bisa jadi kebencian tersebut timbul Anda yang benar, mereka yang salah. Bisa jadi kebencian tersebut timbul karena Anda yang salah. Ya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang benci sama kita? Ya. Kalau sampai kepada kita cercaan mereka, kita lihat apakah cercaan ini benar pada diri kita. Kalau benar, maka siap kita melakukan perbaikan. Meskipun cara penyampaiannya kasar, meskipun cara penyampaian penuh dengan penghinaan, tapi kita tahu kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Ambil faedah dari cercaan mereka, dari celaan mereka dengan perbaiki diri kita. Jangan kita angkuh, jangan kita kemudian arogan. Seakan-akan tidak punya salah. Siapapun Anda pasti punya salah. Tapi kalau kita tahu ada orang yang benar benci kita yang benar, dia yang benci, selalu cari kesalahan, nuduh yang tidak-tidak. Bagaimana supaya kita bahagia? Tadi kita bilang Allah saja tidak selamat, apalagi saya. Sudahlah. Itu sudah sunatullah berjalan. Itu sudah suatu problematika yang tidak ada solusinya. Anda ingin dipuji oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini? Mustahil. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Ya. Ini namanya kehidupan. Ada yang mencela, ada yang memuji. Orang yang mencela Anda, ya sudah. Sudahlah, itu biasa. Anda pasti dicela, cepat atau lambat pasti ada yang mencela, pasti ada yang memusuhi, pasti ada yang tidak suka. Siapapun Anda. Kalau tidak bisa diperbaiki, sudah biarin, begitulah kehidupan. Ini problematika yang tidak ada solusinya. Suatu problematika yang tidak ada solusinya, itu bukan problem. Itu namanya lika-liku kehidupan. Saya ulangi, suatu problematika yang tidak ada solusinya, itu bukan problem. Itu namanya apa? Lika-liku kehidupan. Orang mengeluh, Ustaz, saya kok rambut saya semakin hari yang putih semakin banyak. Itu bukan problem. Itu memang kehidupan seperti itu. Ya. Enggak mungkin ente mau hidup terus. Engkau akan tua, lama-lama mati. Ya sudah, manusia juga seperti itu. Sama seorang datang ke Jakarta kemudian ngeluh, Jakarta macet. Ya sudah, tidak ada solusinya. Ente mau hidup di Jakarta, nikmati kemacetan tersebut. Ente enggak ingin macet, sana tinggal di Papua. Enggak macet. Ada ibu-ibu telepon saya. Saya di luar negeri, ada ibu-ibu telepon saya. Kok darulah nomor saya ketahuan sama dia. Telepon. Setengah jam ngomong. Aduh, mau tak matikan enggak tega. Ustaz gini, suami saya gini. Nasihat ibu, sudah cerita sudah enggak bisa berubah gini itu. Sudah Bu, suami ibu enggak bisa berubah. Ya udah, itu berarti bukan problem kata saya. Itu lika-liku kehidupan. Sabar. Ini bukan problem Ustaz, bukan. Sabar. Itu lika-liku kehidupan. Oh ya Ustaz. Katanya enggak bisa berubah. Sudah, kalau enggak bisa berubah mau diapain? Kalau bisa berubah itu namanya problem yang ada solusinya. Kalau enggak bisa ya sudah. Ente ingin semua orang cinta sama ente, mustahil. Mustahil. Pasti ada yang enggak suka sama Anda. Nah, bagaimana kita bisa bahagia menghadapi orang yang tidak suka dengan kita, dalam tanda kutip musuh-musuh kita? Pertama, ente ingat bahwasanya inilah kehidupan. Yang kedua, orang lebih afdal daripada Anda yang tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, ya, juga tidak selamat, para nabi. Tuhan yang Maha Esa pun tidak selamat dari cacaan makhluknya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sibukkan diri Anda dengan mereka. Jangan
pernah tahu, pingin tahu tentang kabar mereka. Jangan cari-cari tahu tentang apa omongan mereka. Itu hanya membuat Anda sengsara. Dia ngomong apa tentang saya sih? Ngapain ini tanya-tanya? Biarin dia ngomong, itu nggak usah dengar. Makanya Syekh Sa'di mengatakan, kalau ada yang mencela Anda, sesungguhnya kemudaratan itu muncul tatkala Anda ingin tahu tentang dia. Kalau Anda cuekkan, Anda bahagia aja. Udah, dia ngomong apa yang penting Anda sama istri, sama anak-anak, selesai. Jalan-jalan, biarin ngomong apa. Ada yang lapor, Ustadz si Fulan, saya nggak mau dengar. Nanti dengar sendiri aja. Yang pusing Anda nggak mau pusing. Nanti dengar sendiri, saya nggak mau dengar. Berapa kali orang tegur saya bilang saya tidak mau dengar. Ada yang kirim Ustadz, ada yang ceramah, saya nggak mau dengar. Langsung saya delete, saya bilang saya tidak mau dengar. Jangan kirim lagi seperti itu. Ada ibu lagi datang, Ustadz ada yang nuduh, saya tidak mau dengar. Ibu saya nggak suka seperti ini. Jangan ulangi lagi. Saya tegas. Saya lagi bahagia, ente ganggu seperti ini. Bayangkan saya lagi sama istri lagi ketawa-ketawa, atau ada SMS, ada WA, Ustadz ini ada ceramah orang cela-cela antum. Gimana saya? Saya jadi jengkel, istri saya kena susah juga gara-gara itu. Jadi kalau ada orang nggak suka sama ente, dan tidak mungkin ente harapkan kebaikan dia dengan kita, nggak usah pedulikan mereka, nggak usah cari tahu kabar tentang mereka, nggak usah dengar nama-nama mereka. Itu hanya membuat anda tidak bahagia. Biarin dia mengomongkan apa yang dia omongkan. Yang penting ente benar, nggak usah urus orang. Anda bahagia. Banyak kita yang bisa anda lakukan. Udah biarin aja. Tapi kalau ada omong celah sedikit, pusing, gelisah, ya terus bagaimana? Ya, nggak usah. Sejauh mana anda mengurusi mereka, sejauh itu pula anda mendapatkan kemudaratan. Sejauh itu pula kebahagiaan anda dicabut. Jadi ada orang nggak suka, sudah, nggak usah sibuk dengan mereka. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan dinamika. Tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu hal yang wajar. Bahkan Allah yang maha sempurna dan para nabi yang mulia pun tidak selamat dari celaan manusia. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir jika ada yang tidak menyukai atau bahkan mencela kita. Kunci kebahagiaan adalah tetap fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup kita. Perbaiki diri jika kritikan itu benar, namun jangan terlalu sibuk memikirkan orang-orang yang hanya ingin menjatuhkan kita. Jangan buang waktu kita untuk mencari tahu apa yang mereka katakan atau lakukan, karena itu hanya akan merampas kebahagiaan kita. Ingatlah, seperti kata ulama, ridhonya manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Jalani hidup kita dengan baik, lakukan apa yang benar, dan biarkan mereka berkata apa yang mereka ingin katakan. Yang penting, kita tetap istiqomah dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah, keluarga, dan orang-orang yang peduli pada kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk tetap bersikap bijak, sabar, dan bahagia dalam menghadapi segala lika-liku kehidupan. Wallahu a'lam.